Dan sampai saat ini setiap kali ingat sawah itu pasti dongkol. Iya, nggak ikhlas, saya nggak ikhlas, nggak ridho. Betapa kejamnya mereka dengan berdalih PSN. Kalau kami di Dadap itu intimidasinya lebih parah, lebih parah. Bahkan pernah ada aparat TNI, mereka mendirikan tenda di kampung kami. Mungkin stasiun Gambir jadi saksi bisu, kami pernah akan diculik di stasiun Gambir. Waktu itu kami akan melaporkan kasus ini ke Kasat yang kantornya sebelahan dengan Istana Negara. Ketika di Gambir kami dipegat selayaknya kami teroris, mobil kami diambil alih. Kami akan dibawa kabur entah kemana. Karena di tengah suasana kita yang hari ini merasa menjadi yatim piatu, di mana negara tidak hadir, ternyata kawan-kawan kita di LBH AP Muhammadiyah pasang badan untuk rakyat. Dan tadi saya bahagia dan gembiranya 2 kali, karena ternyata advokasi ini bukan advokasi LBH AP Muhammadiyah, tapi oleh Pak Busro Mukodas tadi disampaikan ini resmi atas nama Lembaga Muhammadiyah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya warga Desa Muncung yang terkena salah satu dampak dari pembangunan PIK 2. Benar-benar terjadi adanya intimidasi sebelum penjualan. Ibu saya sebelumnya ditelepon terlebih dahulu oleh pihak kelurahan, oleh kepala desa, bahwasanya dijual, gak dijual, tanah kami tetap diuruk. Tuh. Ya alhamdulillahnya saya sudah lunas, karena ya saya berani untuk speak up, berani untuk berbicara. Karena itu awalnya itu ada video lurah yang mengatakan bahwasanya tidak ada penggusuran, tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan. Tapi kenyataannya yang kami alami, yang keluarga saya alami, yang ibu saya alami, yang uak-uak saya alami itu, yaitu ya adanya intimidasi. Saya kalau berbicarain lagi rasanya sedih, karena yang melihat orang tua waktu itu kan betapa kagetnya, betapa dropnya, dan sampai saat ini setiap kali ingat sawah itu pasti dongkol. Iya, nggak ikhlas, saya nggak ikhlas, nggak ridho. Sawah yang tadinya dihargain 150.000 itu dihargain cuma 50.000. Betapa kejamnya mereka dengan berdalih PSN. Ibu saya janda, masih ada adik saya 2 yang masih butuh biaya, sedangkan kami tidak punya sawah banyak. Sangat-sangat kejam sekali mereka. Saya berani berbicara di media sosial bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Lurah itu bohong semuanya. Adanya intimidasi ibu saya. Kali ini ibu saya terintimidasi 2 bulan, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan sebelum pengurugan sawah itu. Ibu saya sampai drop, jatuh sakit setiap kali ingat nangis lagi, nggak enak makan. Terus baru itu sudah ribut-ribut, baru saya dipanggil dan dilunasi oleh pihak lurah. Pada akhirnya karena sawah kami yang kami punya itu kecil, yang diuruk paksa itu, karena digadaiin sama orang buat ngegadaiinnya, buat nebus gadainya pakai emas kan, nggak cukup. Akhirnya dengan sangat terpaksa kita harus menjual sawah lagi. Dan setelah tahu ternyata itu bukan PSN, ternyata ada yang menghargai 80.000 setelah tahu itu bukan PSN. Sedangkan ya berkas-berkas ya sudah masuk ke mereka. Jadi sampai sekarang ibu saya kalau berbicara, kalau ingat tentang itu, pokoknya kalau ngelihat sawah itu pasti dongkol, sedih, nangis.
nggak ikhlas, saya nggak ridho, itu punya saya, itu punya anak-anak saya, itu punya yatim katanya. Sampai saat ini sungguh-sungguh kejam sekali. Dan kemarin itu ini Pak yang menghitung ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan. Oke, kita satu lagi ya dari Dadap, monggo yang nelayan. Nanti ceritakan tahun 2016 yang soal penggusuran itu. Ayo, dan agak nanti cepetan. setelah ini kita tur dari Bang Wasidudin ya, Bang. Nanti sampaikan. Apa namanya? Ya, langsung dulu Bupati awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waisul Kurnia. Saya asli warga Dadap. Mungkin kalau sekarang kasus pagar laut itu isunya secara nasional. Tapi ketika tahun 2016 kami warga Dadap itu sudah berseteru dengan pihak PIK 2, bahkan saya ini pernah dijadikan tersangka. Saya pernah dijemput malam-malam, tapi alhamdulillah cuma 24 jam doang berada di Polda Metro. Kasusnya sama saja. Kalau kami mungkin kalau di Pantura, maksudnya kayak di Keronjo atau apa, mungkin itu kan perorangan. Kalau kami itu 3 RW 12,5 hektar, 6.700 jiwa, 1.500 kakak yang terancam akan direbut paksa tanah kelahirannya selama 50 tahun kami menempati tanah tersebut. Gitu. Makanya ketika pagar laut timbul SHM, SHGB dalam jangka waktu 2 tahun, kami sudah menduduki tanah kami selama 50 tahun, satu sertifikat tun tidak keluar sama sekali. Gitu. Nah, masalah pagar laut itu sebenarnya 2016 saya pernah mengasih warning kepada saudara saya dari Dadap sampai Keronjo bahwa kalau kita analogikan proyek PSN PIK 2 itu sebagai naga, Dadap itu adalah di bagian kepalanya. Di bagian kepalanya, Keronjo itu adalah buntutnya. 2016 saya sudah membicarakan itu di depan publik bahwa ingat untuk saudara saya yang berada di Pantura sampai Keronjo itu siap-siap akan terjadi kasusnya sama seperti kami di Dadap. Gitu. Kalau kami di Dadap itu intimidasinya lebih parah, lebih parah, bahkan pernah ada aparat TNI sebanyak berapa kompi itu mereka mendirikan tenda di kampung kami. Mendirikan tenda, bahkan mungkin stasiun Gambir jadi saksi bisu, kami pernah akan diculik di stasiun Gambir. Waktu itu kami akan melaporkan kasus ini ke Kasat yang kantornya sebelahan dengan Istana Negara. Ketika di Gambir kami dipegat selayaknya kami teroris, mobil kami diambil alih. Kami akan dibawa kabur entah kemana, untungnya warga kami itu sigap gitu. Dan saya pernah dijadikan tersangka atas dasar mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah jalan-jalan ke PIK 2, pernah melewati jembatan penghubung antara Jakarta dan Banten. Mungkin kalau Bapak Ibu jalan pelan sedikit ngeliat ke kiri, ada perkampungan kumuh, itu adalah tanah kelahiran saya di Dadap. Gitu. Dulu itu sebenarnya kenapa kami bersinggungan dengan maaf gitu ya, pihak mereka itu tadinya jembatan penghubung itu akan ada jalur keluar ke kampung kami tadinya, tapi masyarakat kampung Dadap yang mayoritas nelayan, mereka itu kami itu bersatu, akhirnya kami meminta bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, lalu kami ke Komnas HAM, ke Ombudsman Republik Indonesia, dan akhirnya keluarlah rekomendasi Ombudsman yang melarang untuk pembangunan jembatan penghubung yang melalui kampung kami. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya
eksistensi masyarakat nelayan Dadap itu masih ada. Karena ya itu satu lagi hal yang terpenting setiap perjuangan itu kita harus bersatu. Politik belah bambu pasti akan terjadi di mana-mana gitu, tapi kita harus tetap bersatu karena cuma kesatuan yang bisa menjamin kita sampai saat ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Terima kasih ya. Jadi ini kebetulan kasus ini sedang kita tangani oleh LBH UMT Pak Rektor. Karena LBH PP juga banyak perkara, jadi untuk kasus Dadap nelayan 1.500 kakak, LBH UMT yang dampingi. Jadi kami sudah ke Ombudsman. Jadi kami sedang perjuangkan agar mereka mempunyai hak atas tanah. Ya setelah 50 tahun, 1975. Selanjutnya kita masih ada waktu 5 menit, Kang Wasidudin. Bang Wasidudin, sarjana hukum, monggo silakan. Ya, berdiri ya di sini ya. Enggak, sini. Oh, izin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan, dan saya kira ini juga mewakili suasana kebatinan kita semua, mengucapkan terima kasih, rasa lega, bahkan bahagia, karena di tengah suasana kita yang hari ini merasa menjadi yatim piatu, di mana negara tidak hadir untuk mengayomi kita rakyatnya, ternyata kawan-kawan kita di LBH AP Muhammadiyah pasang badan untuk rakyat. Dan tadi saya bahagia dan gembiranya 2 kali atau kuadrat ya, karena ternyata advokasi ini bukan advokasi LBH AP Muhammadiyah, tapi oleh Pak Busro Mukodas tadi disampaikan ini resmi atas nama Lembaga Muhammadiyah. Tapi dan sekali lagi kita juga gembira, bahagia, dan tentu saja bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini juga memicu pada ormas-ormas yang lainnya untuk mengambil peran yang sama, yakni ikut menjadi orang tua dari rakyat kita yang hari ini telah menjadi yatim. Kenapa saya sebut yatim? Karena sampai hari ini ya kita berbuka dulu. Saya ingin katakan bahwa ketika kita sedang berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ternyata orang-orang yang zalim ini juga sedang secara maksimal terus berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Nah, saya ingin tegaskan bahwa meskipun 77 PSN Pak Prabowo Subianto itu tidak ya di dalamnya tidak memasukkan PSN kedua sebagai PSN carryover atau lanjutan dari PSN warisan Pak Jokowi, tapi ternyata proyek jalan terus, dan kemarin saya datang ke PIK 2 yang ada di daerah Tanjung Pasir. Kami berusaha mengelabui dan masuk wilayah proyek. Dari dekat kami saksikan ternyata sudah dilakukan reklamasi pantai dengan modus membangun tanggul-tanggul, air lautnya dikeringkan, kemudian diuruk dengan tanah. Artinya apa? Reklamasi yang kita duga sebelumnya baru akan dilakukan dengan modus memanfaatkan pasal 66 PP 18/2001, ternyata di bagian yang langsung berhimpitan dengan darat sudah dilakukan reklamasi. Dan sudah beberapa pagar-pagar yang sebelumnya ada di laut itu sudah menjadi daratan. Jadi maksud saya adalah yuk kita terus berjuang, jangan pernah merasa puas dengan capaian, terlepas setiap capaian yang itu merupakan pemberian dari Allah, kita syukuri gitu. Dan terakhir, meskipun kita punya peran berbeda tapi kita punya tujuan yang sama, kita terus bersinergi sehingga cara tidak menghalangi kita untuk sampai pada tujuan. Kita terus saling menguatkan ya, saling berkonsolidasi. Misalnya kami di perdatanya, ada yang di pidananya. Kami itu di perdata menggugat itu ada Gubernur Wulandari itu dari Aliansi Rakyat Menggugat begitu. Karena itu juga sarana kami untuk mengedukasi kepada masyarakat bagaimana sih fakta daripada PIK 2. Jadi kalau mereka ya gencar menyiarkan kebohongan-kebohongan, kita juga harus gencar menyiarkan kebenaran-kebenaran. Ya, kita datangkan al-haq saja. Jadi kita datangkan fakta saja. Biar hoak-hoak mereka
juga akan sirna. Dan terbukti selama ini hoa-hoa yang mereka ciptakan akhirnya sirna. Hoa tentang misalnya nelayan swadaya bangun pagar laut, akhirnya sirna. Tapi begitu sirna, apakah mereka punya malu? Apakah kemudian orang itu dituntut secara hukum bertanggung jawab? Enggak ada malunya mereka. Jadi kalau orang yang melakukan kezaliman tidak ada malunya, tidak ada takutnya, tidak ada kapoknya, maka kita yang punya keyakinan berada di jalan kebenaran tidak boleh malu, tidak boleh ragu, apalagi tidak boleh takut. Kita lanjutkan perjuangan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Ahmad Sulaiman. Udah turun. Udah turun beliau. Nih, kacamata siapa nih? Kepada sebelum ditutup kepada Pak Gufron sebagai ini. Ya, baik, terima kasih. Kita sudah tadi menyimak testimoni ya, hal-hal yang menjadi keprihatinan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih para hadirin, para tamu undangan, termasuk juga para narasumber, Pak Haji Fuad. Terima kasih Pak Haji sudah menyampaikan semuanya. Kemudian Pak Cari Anda, kemudian Bapak Saididu, kemudian Kang Holid, Pak Khosinuddin, semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, melawan kezaliman pengembang Pantai Indah Kapuk 2. Saya kira itu saja. Ini terima kasih juga kepada teman-teman Kokam. Ya, Kokam, teman-teman Kokam mana? Oke, terima kasih sekali, luar biasa pengamanan dan sekaligus menyiapkan konsumsinya. Dan sebagai penutup, izin saya di sini juga banyak teman-teman dari LBH PP Muhammadiyah. Kan selama ini LBH PP Muhammadiyah Gufron gitu ya. Bahkan Nono Sampono mengatakan Gufron punya kepentingan pribadi. Jadi di sini alhamdulillah teman-teman sebagian besar yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya ada semua, mungkin sedang sholat. Dan insya Allah saya tidak ada kepentingan pribadi. Insya Allah ya. Bahkan untuk penanganan perkara-perkara yang kita dampingi sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi insya Allah kita benar-benar murni ikhlas dalam rangka membela orang-orang yang terzalimi. Demikian sebagai tuan rumah kami haturkan terima kasih semuanya. Salam buat yang lainnya, salam buat keluarga. Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya sebagai pemandu acara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah acara kita. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara sore ini kita tutup